wabarakatuh. Saya Indah Salviani dari semester 6 jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Pengertian pembiayaan bermasalah berdasarkan pasal 125 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut dengan pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istina. 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multi jasa. Sedangkan pembiayaan bermasalah dalam bahasa Inggris disebut non-performing financing atau disebut NPFS, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan yang kurang lancar, dilakukan, dan macet. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Dalam perhatian khusus, setiap pembiayaan disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian pembiayaan. Ada 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahapan analisis pembiayaan. Yang kedua, tahapan dokumentasi. Yang ketiga, tahapan pengawasan dan pengamanan pembiayaan. Dan yang keempat, tahapan penyelamatan dan penagih pembiayaan. Yang kedua, komponen penilaian terhadap aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan kualitas masing-masing produk pembiayaan. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup bagi nasabah berskala besar yang memang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, aspek kinerja nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, perolehan laba, struktur pemodalan, arus kas, sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemudian yang ketiga, aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, ketetapan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil, ketersediaan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Kemudian sebab-sebab pembiayaan bermasalah berdasarkan pasal 23 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung di bank, antara lain: 1. Hutang atau kewajiban pokok pembiayaannya tidak dibayar. Kedua, margin atau bagi hasil free tidak dibayar. Dan ketiga, membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Dan yang keempat, turunnya kesehatan pembiayaan. Kemudian faktor-faktor internal dan eksternal. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau beritikat baik. Kedua, kecerobohan nasabah yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan. Yang ketiga, kelemahan kemampuan nasabah. Yang keempat, kelemahan dalam analisis pembiayaan. Yang kelima, kelemahan dalam dokumen pembiayaan. Dan yang ketujuh, yang keenam, situasi ekonominya negatif. Ketujuh, situasi politik dalam negeri yang merugikan. Dan yang ke-8, situasi alam yang merugikan. Kemudian upaya-upaya untuk mengatasi
Antisipasi pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, penanggulan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan bersifat represif dan kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar yang menjamin kepentingan bank sampai pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanggulan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Kemudian restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, penurunan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil. Dan yang ketiga, pengurangan pokok pembiayaan. Keempat, perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Yang kelima, penambahan fasilitas pembiayaan. Keenam, pengembalian aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketujuh, konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Kemudian strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain melalui A. Penjadwal kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu. Yang kedua, persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Yang ketiga, penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian, perusahaan dalam operasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas operasional bank tersebut. NPF non-performing finance, yaitu rasio pembiayaan yang masuk kategori kolektabilitas 3 dan 4, 5 kurang lancar, diragukan dan macet terhadap seluruh pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan komitmen atas pemahaman dan sumber daya ke arah pencapaian tujuan meluruh. Kemudian strategi penanganan tingkat pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Berdasarkan tujuan penanganan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non-lancar, golongan kurang lancar, golongan diragukan, golongan macet dapat menjadi secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Strategi penyelesaian pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet adalah upaya tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi persyaratan pelunasan. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi sehingga usaha menyelesaikan dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-haknya yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini disebut penyelesaian secara paksa. Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa 1. Jaminan perorangan. Yang kedua, seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan. Yang ketiga, barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Yang keempat, pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur.
tindakan-tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase, penyelesaian melalui Direktorat Jenderal dan Lelang Negara, penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN. Dan ke-8, kebijakan hapus tagih. Hapus buku. Penghapusan biaya dengan cara hapus buku adalah penghapusan pembiaya bermasalah dari pembukuan bank, tetapi pembiayaan tersebut masih dicatat secara ekstra countable. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan. Hapus buku dapat dilakukan jenis pembiayaannya yang telah diklasifikasikan dalam versi Bank Indonesia memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, nasabah buruk atau tidak ada kemampuan untuk membayar. Yang kedua, semua usaha penyelamatan pembiayaan telah gagal dan pengembalian di kemudian hari. Yang ketiga, telah diajukan ke pengadilan atau instansi negara lain. Yang keempat, agunan sudah tidak ada. Yang kelima, biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Kemudian tindakan yang harus dilakukan setelah hapus buku. Klaim terhadap nasabah tetap ada walaupun pembiayaan telah dihapus bukukan. Penagihan tetap harus dilakukan secara aktif minimal 2 tahun setelah pembiayaan dihapuskan bukukan, kecuali diperkirakan pembiayaan tersebut sudah tidak memiliki nilai lagi atau merupakan bagian kesepakatan penyelesaian pembiayaan dengan nasabah. Hapus tagih. Hapus tagih dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan dapat dilakukan dalam restrukturisasi pembiayaan atau dalam penyelesaian pembiayaan. Penghapusan pembiayaan dengan cara hapus tagih seluruhnya merupakan tindak lanjut dari penghapusan pembiayaan dengan cara hapus buku. Terhadap pembiayaan tersebut tidak lagi dilakukan upaya penagihan dan pencatatan pembiayaan secara ekstratabel atau pencatatan dihentikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.